Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya itu tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku ini berkati Tuhan. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita. Saya percaya di saat kita datang membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian ucapan syukur kita, Dia Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Sama-sama satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang menghampiri hadirat-Mu, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Yesus. Kami percaya di saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan, setiap kami yang datang, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Ada pemulihan di dalam hadirat-Mu. Serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang dengan segenap hati kerinduan kita kepada Tuhan kita. Haleluya.
Ora pasyara batakara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Bawa seluruh korban syukurmu dalam hadiratnya. Kami persembahkan yang terbaik di mezbahmu. Haleluya. Yesus, Engkau layak Tuhan. Terima segala pujian kami yang terbaik. Oh, hidibiranaralamo shiranamo. Haleluya, haleluya. Kiralama syada baralamo, ginaralama syanaralamo, diranama syanda, sikiarala baralama ralama ralama, ora syada batakara da barala barala barala, kuriara barala 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 barala. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Ora basyanda maralama ya takana mayarala marala. Inaralama syandaralamo di haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Si Bapa ralama ralama ralama, kirara pada karalama syana baralama ralama. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan anugerah-Mu. Kami punya gembala yang baik, selalu menuntun kami bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kecap segala kebaikan yang Dia berikan dalam hidup kita. Tiada pernah berubah kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap umat-Mu Tuhan. Sikarapata karabasyada baralapata karana, tiralabasyada, orabasyada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kalau juru selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, ya nama syandaramu, besar kasih setiamu Yesus. Engkaulah gembala kami, Yesus, Kau gembala kami yang baik. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Hina namaya nanana masyada, mata karala masyandara lamo. Haleluya, haleluya. Oh, hirala marala masyara maralamo, hidibirala masyanda. Terima kasih Tuhan, oh Kau ajaib Tuhan.
Mari Tuhan, menjamah melawan setiap umat-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi setiap iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya nama syada namo, kira nama syada. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama angkat kedua tangan kita bersama, katakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa kami dalam sorga, Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan, Engkau telah melindungi kami sepanjang malam untuk beristirahat dengan baik Tuhan. Terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami telah membawa puji-pujian Tuhan. Engkau memberkati Diki dan Pastor Yehuda yang telah membawa kami dalam penyembahan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, dan memberkati apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Engkau memberkati pelayanannya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Pastor Agnes Maria. Engkau urapi Tuhan, lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan konsentrasi kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan.
Tuhan, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu untuk konsentrasi kami mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami terima dan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah-buah, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Elida. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi ini. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat yang jauh dari Indonesia, tetapi tetap dekat saudara ya, di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, mengambil satu tema bersukacita di balik kesengsaraan. Saudara, satu tema yang sepertinya tidak masuk akal ya, bagaimana kita bisa bersukacita di balik kesengsaraan. Tapi kebenaran firman Tuhan memberikan alasan, saudara, mengapa kita dapat bersukacita di balik segala penderitaan dan kesengsaraan kita. Mari sebagai dasar firman Tuhan, kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membahas dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Dengan satu tema adalah kekuatan iman. Nah, hari ini saya review sedikit saudara ya, bagaimana kekuatan iman kita peroleh saudara. Kalau kita membaca dari ayat 1, kita hanya dapat dibenarkan karena iman kepada Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ibadah-ibadah kita, bukan karena amal-amal yang sudah kita lakukan. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman. Kasih karunia itulah semua yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tidak perlu ditambahi oleh apapun juga, dan tidak kurang. Saudara, semuanya sudah cukup, sudah selesai. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita hanya tinggal menerimanya dengan iman. Ya, itu sebabnya kalau saudara baca di ayat 1 dikatakan, kita yang dibenarkan karena iman. Ya, jadi saudara, hasil daripada kita dibenarkan karena iman, kita memiliki satu kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara, hanya salib Kristus memperdamaikan manusia yang jauh dari Allah.
Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, kepalanya tidak menyentuh langit, kakinya tidak menyentuh bumi. Saudara, dia ditolak oleh manusia, dia ditolak juga untuk sementara oleh Allah Bapa di surga. Karena semua kutuk dosa harus ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama saya sudah bahas bagaimana kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Dan dari ayat yang kedua, kita melihat bagaimana saudara-saudara sekalian hasil daripada kita dibenarkan, maka dikatakan juga kita dimuliakan karena pengharapan ya akan kasih karunia Allah. Itu kita bisa lihat dari ayat yang kedua, di dalam kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita tidak hanya ditebus lalu dijadikan sebagai hamba, tetapi firman Tuhan berkata kita dijadikan sebagai anak. Dan tahukah saudara bahwa anak adalah ahli waris? Dan lebih dari itu kita dimuliakan karena kita dijadikan sebagai teman sekerja Allah. Kita dijadikan sebagai partnernya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita benar-benar ketika semakin mendekat dan melekat kepada Kristus, kemuliaan Allah akan dinyatakan lebih lagi. Bahkan sebagai partner, sebagai rekan sekerja dengan Tuhan, saudara kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Bukankah ini satu kemuliaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Nah, hari ini sudah dengan satu tema saya mengambil bagaimana bersukacita di balik kesengsaraan. Jadi saudara, ketika kita melihat secara umum, secara manusia, secara logika, tidak ada seorang pun yang senang dengan penderitaan atau kesengsaraan. Bahkan kita juga diajari di dalam doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami, salah satunya jauhkan kami dari segala pencobaan. Saudara-saudara sekalian, pencobaan yang datang bisa karena kesalahan kita ya, karena kecerobohan kita, karena dosa-dosa kita, tetapi juga bisa terjadi penderitaan, kesesakan, saudara, karena dosa orang lain, kita kecipratan gitu ya, bisa juga. Atau karena keadaan, gempa bumi misalnya, pandemi misalnya, ataupun saudara, gunung berapi, banjir, dan sebagainya. Karena keadaan, bukan karena kesalahan orang tersebut, tetapi saudara kena dampaknya. Nah, hari ini saudara, apapun yang menjadi penyebab daripada kesengsaraan kita, maka mari kita percaya saudara bahwa di balik semua kesengsaraan dan penderitaan, saudara-saudara sekalian, ada tujuan yang indah dan mulia. Mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Bukan hanya itu saja, malah artinya saudara, konteks ke ayat yang di atas ya. Bukan hanya karena kita bersyukur kita sudah dibenarkan karena iman, kita dimuliakan dalam pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Saudara, tetapi bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, kata bermegah di dalam kesengsaraan, saya baca di dalam terjemahan salah satu bahasa Inggris dikatakan rejoice in our tribulations. Bersukacita di tengah segala pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Dan penulis daripada surat Roma, Rasul Paulus, saudara, juga memiliki satu keteguhan iman yang sama ketika dia juga berada di dalam penjara di kota Roma. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi,
Dan dia berkata, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi, ku katakan bersukacita. Bapak Ibu, jika kita melihat dari sisi orang-orang dunia, maka orang Kristen ini benar-benar seperti orang yang bodoh atau bahkan orang gila ya. Masa di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, kita ini bersukacita? Apa nggak ada alasan lain kah yang lebih baik? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita mau benar-benar memahami ada berkat apa sih di balik daripada kesengsaraan manusia. Firman Tuhan berkata, sudah di dalam ayat 3, kita bermegah atau kita bersukacita di dalam kesengsaraan, karena dikatakan kita tahu. Kita punya satu pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan pengetahuan ini hanya bisa diperoleh jika kita memiliki iman di dalam Kristus. Itu sudah. Jika kita tidak memiliki iman di dalam Kristus, kita tidak mungkin otomatis memiliki pengetahuan ini. Yaitu bahwa kita tahu bahwa kesengsaraan kita ini dikatakan akan menimbulkan ketekunan, perseverance ya. Saudara-saudara sekalian, satu hasil yang disebabkan karena penderitaan, karena kesengsaraan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga kaya, lalu kemudian tidak didisiplin saudara untuk hidup mandiri, berjuang, semuanya sudah disiapkan. Istilahnya sebelum menangis sudah dikasih susu nih. Maka saudara-saudara sekalian, anak-anak yang dari sejak kecil ini tidak pernah akrab dengan perjuangan, ya, semuanya diperoleh dengan sangat mudah sekali. Maka hasilnya ketika dewasa, sudah orang-orang seperti ini tidak akan memiliki ketekunan. Sangat fragile sekali, sangat rapuh sekali. Begitu sudah menghadapi satu persoalan di tengah dunia ini, karena orang tua tidak akan terus hidup selama-lamanya. Harta yang berlimpah-limpah, bahkan sampai 7 turunan tidak habis, pasti bisa habis. Nah, ketika menghadapi kenyataan seperti itu, tidak terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan berjuang. Mendapatkan sesuatu sudah melalui kesengsaraan, melalui kegagalan, jatuh bangun. Maka akhirnya gampang sekali orang-orang seperti ini yang tidak memiliki ketekunan akan kehilangan pengharapan, putus asa, bunuh diri, atau mencari jalan pintas, jalan yang lain untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa tetap mempertahankan saudara hidup di dalam level yang biasa dia sudah jalani dari sejak kecil. Jadi benar sekali, saudara, kalau kita melihat kebenaran atau prinsip firman Tuhan, kesengsaraan ini dikatakan tujuannya adalah menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Abraham ketika dia dijanjikan untuk menerima satu berkat. Bagaimana dia boleh keturunannya menjadi berkat, padahal satu anak pun dia belum punya melalui istrinya yang sah, yaitu Sarah. Dan firman Tuhan berkata, karena iman dan kesabaran, ketekunan, dia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang lain, kita juga membaca bagaimana ketika Yusuf menerima satu janji pada saat dia berusia masih 17 tahun. Saudara-saudara sekalian, dia sangat disayang, dimanjakan oleh ayahnya. Apakah saudara rencana Tuhan bisa digenapi ketika Yusuf berada di dalam rumah bapaknya? Tidak mungkin. Dia harus mengalami saudara ujian ketekunan. Ya, yaitu dia harus diizinkan mengalami kesengsaraan. Dia harus dibuang, dijauhkan dari ayahnya. Dia harus benar-benar, saudara sekalian,
menjadi budak, masuk penjara, difitnah, dikhianati, ditinggalkan, dilupakan. Karena di dalam penjara, saudara-saudara sekalian, dia diberi tetap karunia mimpi ada di dalam diri Yusuf, sehingga dia bisa menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman raja. Tapi ketika Yusuf berkata, ingat aku ya, ketika kamu sudah keluar dan sudah diangkat oleh raja, ingat aku. Tapi buktinya apa? Tidak diingat. Saudara, gampang sekali ya seseorang melupakan jasa baik, pertolongan seseorang betapapun banyaknya. Karena satu kesalahan aja udah bisa hancur semuanya. Tetapi betapa sulit Bapak Ibu Saudara melupakan kesalahan orang lain. Ya, walaupun mungkin itu kecil aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat hasil daripada kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf adalah dia menjadi seorang yang tekun. Dan ketika saatnya tiba setelah 13 tahun, saudara ya, pada saat usia 30 tahun, waktu yang tepat, cara yang tepat, Tuhan membawa Yusuf keluar dari penjara. Hari itu juga dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Orang kedua di bawah Firaun. Saudara-saudara sekalian, ini alasan mengapa kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membeli berlian, tentu yang asli ya, bukan dari gelas kaca ya, maka itulah sungguh-sungguh hasil daripada penderitaan, hasil dari kesesakan. Aslinya saudara seperti batu yang berwarna hitam begitu aja. Tetapi saudara terkena tekanan, kesesakan, panas di bumi yang luar biasa. Sehingga saudara ketika batu itu kemudian dipoles, kemudian batu itu dibentuk, hasilnya adalah berlian. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Saudara tahan banting. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat mutiara yang asli, itu juga kita berbicara di dalamnya adalah hasil daripada penderitaan. Ketika saudara kerang nggak punya tangan ya, ketika ada pasir yang masuk di dalam tubuhnya, dia nggak bisa keluarkan, dia rasa pasti nggak enak sekali ya. Seperti yang saya katakan, arti daripada ketekunan, bahasa Chinese-nya ren, ya, terdiri dari dua suku kata. Kata yang di atas itu tao, pisau, di bawahnya itu sin, hati. Jadi orang yang tekun itu seperti ada golok pisau yang besar dibolak-balik saudara di hatinya. Rasa nggak enak sekali. Tapi saudara sekalian, tangan manusia nggak bisa ambil golok yang ada dalam hati ini. Sama seperti kerang itu, saudara, dia tidak bisa ambil pasir sudah di dalam tubuhnya. Maka apa yang bisa dilakukan hanya menutupinya saudara dengan air liurnya. Pasir itu ditutupi terus dari waktu ke waktu saudara, lapis per lapis, layer ya, benar-benar ditutupi saudara dengan air liurnya. Sampai hasilnya adalah mutiara. Bapak Ibu Saudara, ketika orang memakai mutiara, tidak ada yang bilang, bagus ya pasirnya ya. Nggak ada. Padahal saudara, dibalik daripada mutiara itu dimulai dari pasir. Kalau sudah jadi orang bilang bagus ya mutiara. Bapak Ibu Saudara, ketekunan benar-benar menghasilkan tahan uji. Tahan banting. Dan inilah saudara, Tuhan menghendaki benar-benar kita memiliki sukacita yang sejati. Bukan sukacita yang karena kita dapat berkat, kita naik gaji, kita dapat promosi, kita mengalami kesembuhan, ya, keluarga kita dipulihkan. Oh, kita bersukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang lain. Yang Tuhan ingin benar-benar saudara ada di dalam kehidupan kita. Dicontohkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana dia harus melewati Via Dolorosa, jalan kayu salib. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata bahwa seorang murid tidak mungkin melebihi gurunya.
Jadi kalau Yesus harus melewati salib, kita pun harus. Yesus memikul salib, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Bukan sekali-kali, sudah ya, setiap hari. Menyangkal dirinya dan baru mengikut aku. Saudara-saudara sekalian, inilah yang Tuhan kehendaki. Tujuan yang pertama sudah dikatakan supaya kita bisa bermegah. Mengapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan, bersukacita dalam segala pencobaan, supaya kita menghasilkan ketekunan. Dan ketika seseorang tekun, saudara, maka dia akan menjadi seorang yang tahan uji. Dibanting secara apapun, dimurnikan, dimasukkan ke dalam api pencobaan, saudara, itu tidak menghancurkan, tetapi semakin akan memurnikan. Dan yang ketiga dikatakan tahan uji. Itulah yang kembali menghasilkan satu pengharapan. Ya, kalau kita membaca di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat itu memiliki dua kaki ya. Jadi saudara, kaki yang pertama namanya adalah kelimpahan. Kaki yang kedua namanya adalah kesengsaraan, penderitaan. Nah, kita harus seimbang. Kalau saudara hanya ingin kelimpahan saja, maka saudara sama seperti orang yang hanya berdiri atau memiliki satu kaki. Ya, kita nggak mungkin bisa sempurna, saudara. Kita tidak mungkin akan bisa menyerupai Kristus. Sebaliknya, kalau kaki saudara hanya penderitaan terus ya, kita juga tidak akan bisa sempurna juga. Dua kaki ini Tuhan berikan kepada kita, saudara, untuk saling mengimbangi, saling melengkapi. Kaki yang pertama adalah berkat kelimpahan, yang kedua adalah berkat penderitaan. Seperti Paulus berkata, segala perkara itu tidak ada yang tersembunyi bagiku. Baik aku mengalami rasa kenyang, kelimpahan, baik aku merasakan kekurangan, kesesakan. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi. Sehingga dia berkata segala perkara, baik kelimpahan maupun kesesakan, saudara-saudara sekalian, baik berkat-berkat yang secara kelihatan kita rasakan, maupun saudara penderitaan, kesesakan yang kita rasanya ingin kita jauhi, kita boleh berkata semuanya itu baik bagiku. Kesengsaraan sudah menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan seorang yang tahan uji, saudara-saudara sekalian, dia akan memiliki pengharapan yang disandarkan dengan benar, yaitu pengharapan hanya kepada Kristus. Yang di ayat 5 dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun murid Tuhan Yesus selain Yudas ya, yang mati bunuh diri. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang lain yang mati, saudara, tidak mengalami penderitaan, kesesakan karena nama Yesus. 10 murid mati sebagai martir. Satu murid Yohanes, saudara, berada di Pulau Patmos, tua, renta, buta. Tetapi sudah di tempat pembuangan di Pulau Patmos. Justru disitulah Tuhan membukakan mata rohaninya untuk dia mendapatkan satu wahyu, revelation, penyingkapan. Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa ketika kita diizinkan mengalami kesengsaraan, kesengsaraan jika itu disebabkan karena dosa-dosa pelanggaran kita harus bertobat. Dan firman Tuhan menjanjikan jika kita bertobat, dia, saudara, pasti akan menolong kita. Dia akan memulihkan. Ini terjadi, saudara, contoh ini dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka menyembah Allah Israel. Tetapi begitu Yosua mati,
Mereka kembali, saudara, bersekutu dengan ilah-ilah, dewa-dewa, orang-orang Kanaan, penduduk Kanaan yang ada di sekeliling. Dan Tuhan izinkan ketika musuh datang menyerang, ketika panen-panen mereka dijarah habis, sudah mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan datangkan. Ya, bagaimana pertolongan melalui orang-orang yang dipilihnya, contoh misalnya Gideon. Saudara-saudara sekalian, satu kekuatan yang tidak seimbang dibandingkan dengan kekuatan musuh. Pada saat Tuhan memilih Gideon, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel sedang diserang oleh suku Midian. Tapi di situ kita bisa melihat bagaimana ketika bangsa ini bertobat benar-benar buat Tuhan, soal jumlah, soal cara, saudara-saudara sekalian, sungguh-sungguh tidak masuk akal. Itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya percaya, bagian kita hanya taat, melakukan. Bagian selanjutnya adalah kuasa Tuhan yang terjadi. Dan kita bisa melihat sudah bagaimana Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa, gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa. Ini janji firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, ketika ada penderitaan, nomor satu, lebih dulu kita cek. Kalau itu karena dosa, cepatlah bertobat, tetap minta pertolongan, Tuhan akan menolong kita, walaupun ada step-stepnya ya. Tapi jika itu bukan karena kesalahan kita, mari sudah kita jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan, jangan ngomel. Tetap percaya bahwa sudah kesengsaraan itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih tekun. Ketekunan itulah membuat kita tahan uji semakin kuat. Sama seperti biji pohon korma. Saudara-saudara sekalian, di tengah padang gurun, angin yang luar biasa kencang. Maka saudara, ketika biji itu harus ditutup dengan batu supaya bijinya tidak keluar, ya, kena angin. Tapi dipaksa mau tidak mau, di tengah kesengsaraan, himpitan, tekanan, harus merambat ke bawah. Tekun terus sudah ya, sampai cari air di bagian yang sangat bawah sekali. Ketika kekuatannya sudah luar biasa, maka tahan uji. Dia ketika bertumbuh, sudah dia akan justru mendongkel batu yang ada di atasnya. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Kenapa? Karena akar di bawahnya membuat dia bisa terus-terus bertumbuh. Dan saudara, kalau lihat pohon korma ya, itu tegak, nggak mendoyong-doyong, loh, sudah tegak di tengah padang gurun, angin yang kencang, ya, seperti kayak welcome gitu ya, menantang angin. Dan yang luar biasa, saya tidak pernah mendengar ada orang ngomong gini, aduh buah kormanya kok asem ya, nggak ada. Buah korma selalu manis. Itulah sudah ya, penderitaan, kesesakan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, angin, masalah datang, sudah dia bisa tetap tegak. Dan dikatakan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, menghasilkan buah kehidupan yang manis. Ini cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Ketika hajaran-hajaran itu datang, memang hajaran itu tidak mendatangkan sukacita. Pasti mendatangkan duka cita. Ya, tetapi kemudian katanya, kata penulis Ibrani, itu akan menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera bagi yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, siapapun hari ini yang sedang mengalami kesesakan, penderitaan, doa-doamu belum dijawab, masih ada persoalan, sampai kapan? Sampai kita selesai sudah di atas muka bumi, sampai Yesus datang menjemput kita. Mari kita mau tetap bersukacita. Ketika ada kesengsaraan, penderitaan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu penderitaan, kesesakan akan membawa kita menjadi orang yang tekun. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji akan memberikan kepada kita satu pengharapan yang pasti untuk kita boleh menghasilkan buah yang manis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu satu demi satu yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Biar Engkau kuatkan setiap kami. Sepanjang hari ini kami sungguh memohon penyertaan Tuhan. Mereka yang sekolah, kuliah, berdagang, keluar kota, keluar pulau. Tuhan, mereka yang juga bekerja di rumah atau melakukan aktivitas yang lain. Tuhan sertai tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Terima kasih Tuhan, juga biarlah taburan benih Tuhan persembahan ini boleh benar-benar juga mereka boleh menuai dengan berlipat ganda. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin. Terima kasih semua yang udah melayani. Tuhan memberkati Bu Elida, Bu Merika, semua yang sudah terlibat ya. God bless you all. Sampai besok pagi.